Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfian, ini ada berita dari TV One News. Judulnya adalah Gagas Sekolah Menengah Katolik Negeri Menak Yakut, kalau saya perintahkan harus dilaksanakan. Nah, dalam beritanya Bu Alfian, Yakut atau Menak Yakut tengah mewujudkan gagasan kantor urusan agama untuk semua agama. Ini muncul dengan ide baru, meminta kepada jajarannya untuk segera membentuk Sekolah Menengah Katolik Negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah. Pak Dirjen, saya minta segera diikhtiarkan, diusahakan bagaimana kita memiliki sekolah menengah agama Katolik negeri. Karena itu penting, kata Menak Yakut. Nah, Bu Alfian, untuk respon awal, menurut Bu Alfian nih, ini murni idenya Yakut, atau Yakut ingin caper pada orang Katolik, atau ada request dari orang Katolik? Gimana respon awalnya? Silahkan Bu Alfian. Responnya 3. Tolak, ngawur, dan ini pesanan. Tolak, ngawur, dan pesanan. Jadi, Bung Kameramen, lanjut. Mungkin Bu Alvin bisa diarahkan atau diberikan pointers kenapa kita perlu menolak dan kenapa itu tidak perlu, Bu Alvin. Karena kalau misalkan pesanan dari orang-orang Katolik, apa urgensitasnya gitu, Bu Alvin? Setahu saya orang-orang kafir itu mereka udah punya sekolah khusus juga tuh untuk mereka tuh, seperti yang ngumpet-ngumpet di gunung lah sekolahnya. Gimana, Bu Alvin? Baik, pemirsa, saya jelaskan. KUA itu dibentuk kepanjangan tangan untuk kepentingan praktek eksekusi ajaran Islam. Ini artinya KUA itu ada kantor urusan agama. Urusan itu untuk urusan pernikahan, untuk urusan-urusan amaliyah agama yang memang di sana nanti akan berhubungan dengan database masjid, segala macam. Ini Anda ini sebenarnya Menteri Agama orang Islam atau Menteri Agama perwakilan agama lain sih? Ya, yang jelas ini saya katakan, Kementerian Agama sebenarnya dari dulu memang menjadi kontroversi. Buat Bung Kameramen belum perlu tahu. Yeah. Dan mereka ini adalah usulan dari seorang tokoh Muhammadiyah. Dan itu nggak tepat sebagaimana saudara Menteri Agama bilang itu usulan NU. Tapi orang Muhammadiyah nggak pernah ngaku-ngaku. Cuman karena Anda ngaku-ngaku terpaksa harus diluruskan sejarahnya. Betul. Tetap harus ditolak karena KUA itu untuk kepentingan amaliyah, munakahah, amaliyah, idarah, dan amaliyah praktek-praktek ajaran agama Islam. Nah, kelompok Kristen itu kan nggak sampai 6%, Bung Kameramen. Jadi biar tahu juga pemirsa. Satu, juga minimal. Kedua, mereka punya otoritas, apalagi Katolik. Katolik itu ada manajemen kefatikan. Pertama, mereka nggak kekurangan uang. Kedua, mereka nggak kekurangan orang. Justru banyak madrasah-madrasah yang pada jelek, guru-gurunya juga gajinya karena cuma sebatas pemasukan primer. Jadi kalau menurut saya, ini adalah rezim kombinasi gado-gado. Rezim Kristianis, rezim liberalis, rezim kapitalis, rezim Mauris. Jadi buat Bung Kameramen dan pemirsa, rasanya tidak ada kata lain buat kita. Mari kita tingkatkan partisipasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk urusan sekolah Katolik negeri. Tolak karena ngawur, dan ini merupakan pesanan. Nah, kata kuncinya carmuk, dan kalau anak Betawi bilang, lu dapat berapa, Bang? Jelas ini tidak bisa diterima, dan saya nyatakan dengan terbuka untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh aparat-aparat KUA di seluruh Indonesia. Anda harus jujur mengatakan apa fungsi KUA, apa dasarnya kenapa dulu dibentuk aku KUA. Kelembagaan mereka sudah ada catatan sipil, keberadaan mereka sudah ada bentuk-bentuk kelembagaan yang sudah disepakati. Ya, Bu Alfian, memang yang Bu Alfian sampaikan betul tuh, karena kan ya kalau bisa dilihat dengan jumlah orang non-muslim atau kafir atau Katolik atau Kristen, mereka udah cukup ya, udah cukup terpenuhi lah sekolahnya. Lalu muncul ide ini tuh memang unik, Menak kita ini. Tapi terlepas dari ini idenya siapa atau diperintah siapa, apa menurut Bu Alfian bahayanya kalau nanti ada sekolah menengah Katolik? Mungkin nggak Bu Alfian nanti sekolah menengah Buddha minta juga yang versi negerinya, entah yang Hindu minta juga yang Konghucu. Nah, ini gimana Bu Alfian? Ya, sekali lagi saya ingin mengapresiasi pemirsa betapa Bung Kameramen semakin hari menunjukkan kenaikan level intelektual. Agar Bung Kameramen bersyukur dan bersabar. Ini adalah pintu masuk kristenisasi. Satu. Ini adalah pintu masuk gerakan-gerakan masif dari ajaran agama-agama lain yang mereka memiliki para pendonor-pendonor besar. Kita tengok di India bagaimana kelakuan orang Hindu. Kita tengok di Myanmar bagaimana kelakuan orang Buddha. Dan kita pahami, dan yang perlu diketahui juga oleh Bung Kameramen dan para pemirsa, pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Padahal negara ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Pertumbuhan masjid di Indonesia itu per tahun cuma 64%. Dan saya ingin katakan Bung Kameramen, kita akhirnya memang berada di zaman di mana kita akan katakan pemimpin itu tidak cukup kita melihat KTP-nya beragama Islam. Kita harus menanyakan sejauh mana komitmen dia kepada Islam dan umat Islam. Sekali lagi saya ingin katakan, birokrat-birokrat Muslim, Anda itu menunjukkan keislaman kalau Anda udah pensiun. Itu temuan saya selama 40 tahun sebagai aktivis dakwah. Di saat Anda menjabat, apakah di kementerian, apakah sebagai aparat, segala macam, Anda justru sering menjerat, Anda sering menekan, Anda sering melakukan tindakan intimidasi kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Lalu Anda menunjukkan keislaman di saat pensiun.
Saya nyatakan dengan terang, Saudara Menteri Agama, saya Alfian Tanjung adalah orang yang ada di barisan gerakan dakwah sejak tahun 80-an. Saya menyatakan bahwa KUA dibentuk dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan munakahat, untuk menjaga proses-proses praktek amalia Islami menurut ketentuan syariat Islam. Jadi keberadaan sekolah Kristen itu tidak relevan dan harus ditolak. Dan betul, Bung Kameramen, nanti akan terjadi permintaan dari agama-agama lain. Mari kita tengok di berbagai negara ketika umat Islam minoritas. Ini namanya ngelunjak. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak tahu sejarah, dan saya pikir pada Pak Prabowo, walaupun saya tidak masuk pada posisi mendukung Anda secara pencoblosan, tapi karena Anda sudah dimenangkan, maka saya minta kepada Anda agar Anda ingat bahwa Anda punya komitmen dengan dakwah Islam sejak tahun 1990-an. Maka Menteri Agama seperti ini harus diganti, dicari Menteri Agama yang sesuai dengan Pancasila yang berketuhanan Maha Esa, yang tidak mendukung Israel, dan Menteri Agama yang bisa membuat ketenangan dan kesejukan. Karena ini Menteri Agama yang kelihatannya ada aroma penjaga gereja bagi teman-teman dan pasukannya. Ya. Maka saya nyatakan pada Bung Kameramen, lanjut. Ya, Bung Alfian, memang unik nih dari kelakuannya Menteri Agama kita ini. Dia bukannya sibuk bikin harga haji itu murah, malah dia request kan buat naik haji, naik biayanya. Nah sekarang bukannya sibuk mensejahterakan sesama gitu, misalkan ustadz di pesantren, kiai-kiai di Kobong supaya punya dapat pemasukan, ini malah membantu, bukan tanda membantu sih, kalau menurut saya ini lebih ke caper lah ya kepada orang kafir. Untuk akhir sesi kali ini pernah ada perbincangan yang menarik dari Bung Alfian dengan Ustadz Bernard. Benarkah Indonesia ini diproyeksi akan menjadi negara Kristen? Nah, karena kan beberapa langkah mereka menjadikan Indonesia negara Kristen ini gagal buatan beberapa langkahnya. Tapi kok saya pasca kemenangan Prabowo ini banyak agenda-agenda yang sepertinya waiting list, Bung Alfian, yang keluar, yang sepertinya tertahan sebelum pencoblosan. Ini gimana Bung Alfian untuk akhir sesi kali ini? Kok sepertinya banyak agenda liar yang tiba-tiba muncul dan membingungkan kita semua. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Pertama, untuk merespon kalimat agenda liar, agendanya tidak ada yang liar. Tapi saya akan awali dulu dengan respon akhir yang dimaksud. Yang pertama, Saudara Menteri Agama, Anda urus dulu nikah dini di semua kota-kota kabupaten se-Indonesia. Sebuah keluhan anak umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, mereka minta dipermudah untuk boleh nikah. Padahal itu bertentangan dengan undang-undang. Ayo Bung Menteri Agama, Anda urus tuh anak-anak yang pada rusak akhlaknya, yang mereka hamil di luar nikah dengan jumlah yang bisa Anda sendiri minta data kepada kanwil-kanwil. Yang kedua, Bung Kameramen, tahun 2020 ini akan disebut dengan transformasi menguning. 2020 mereka sudah menyatakan Indonesia dalam cengkeraman mereka, tapi ternyata tidak benar. Nah, 2045 mereka sudah punya yang namanya Blueprint Indonesia Emas 2045 dalam sayap-sayap Yesus Kristus. Ini sekali lagi buat seluruh pemirsa, saya Alfian Tanjung menegaskan bahwa umat Islam berhadapan dengan banyak musuh-musuh akidah, musuh-musuh ideologi, musuh-musuh eksistensi umat Islam. Maka dari itu, tinggikan kualitas, tingkatkan kapasitas, rapatkan barisan, mari siap berjihad, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk Menteri Agama agar dipecat dan diganti dengan yang soleh, yang tertib salat 5 waktunya, dan punya pandangan visi kebaikan dan perbaikan untuk umat Islam dan melindungi agama-agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, shalom teman-teman semua. Yang barusan bicara namanya Ustadz Ustadz Alfian Tanjung, sorry. Ya, ini ya saya dapat ini dari dari channelnya sendiri ya, Ustadz Alfian Tanjung ya. Dan memang benar yang dikatakan Ustadz barusan ya, bahwa Kemenak akan bangun 4 sekolah menengah Katolik negeri. Kita baca dulu ya beritanya ya. Kementerian Agama, Kemenak, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, akan membangun 4 sekolah menengah agama Katolik negeri pada tahun 2024 sampai 2025. Sekolah menengah agama Katolik negeri itu akan dibangun di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, dan Kabupaten Nageko, NTT. Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan Katolik Salman Habeyahan dalam keterangannya Minggu tanggal 19 bulan 5 2024. Salman menegaskan saat ini Dirjen Bimas Katolik Suparman telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias dan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Pemda Nagekeo NTT menyatakan telah menyiapkan 10 hektar dan pemerintah daerah Nias juga menyiapkan lahan 10 hektar untuk pembangunan SMAK negeri. Suparman turun sendiri ke lokasi dan memastikan semua bisa terlaksana dengan baik sesuai rencana. Akan ada 2 SMAK yang dari awal langsung berstatus negeri di wilayah Nias, Provinsi Sumatera Utara, dan Nagekeo di NTT, ucap Salman dalam keterangannya. Salman menambahkan akan ada 2 SMAK lagi yang akan dinegerikan. Namun sebelumnya SMAK tersebut berstatus swasta dengan segala macam kesulitan masyarakat dan yayasan dalam hal operasional. Kedua SMAK swasta tersebut ada di Provinsi NTT
yaitu SMAK Solor di Kabupaten Flores Timur dan SMAK Tambolaka di Sumba, Barat Daya. Proses usulan penegrian sudah ada di Biro Ortala Kemenak dan tahun ini 2024 diharapkan sudah bisa beralih status negeri, jelas Salman. Salman menilai SMAK yang dari awal langsung negeri akan sangat bagus, akan dapat membantu masyarakat Katolik yang memiliki keterbatasan biaya atau kemampuan ekonomi, serta dapat membantu yayasan yang mengalami kesulitan biaya operasional sekolah. Jadi, pemerintah Guzman untuk mendirikan sekolah menengah negeri adalah solusi yang tepat. Artinya dari awal langsung negeri ini sangat baik dan sangat membantu masyarakat Katolik, kata Salman. Ia menegaskan dorongan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas untuk penegrian SMAK merupakan bentuk kepedulian Menteri Agama untuk menghadirkan negara, mewujudkan program prioritas negara, pemerintah, mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya anak muda Katolik di Indonesia. Diketahui Menteri Agama Yakut Kolil Qomas meminta Dirjen Bimas Katolik untuk mengupayakan berdirinya sekolah menengah Katolik negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Menak Yakut dalam acara peluncuran program prioritas Menteri Agama bagi masyarakat Katolik di daerah 3T di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Jakarta, Kamis tanggal 16 bulan 5, 2024 ya. Guzman, sapaan akrab Yakut, Menak Yakut, mengatakan pendirian sekolah menengah Katolik negeri merupakan bagian dari konstitusi negara sekaligus petanda bahwa negara ini terlibat dalam pendidikan keagamaan khususnya bagi umat Katolik. Ketersediaan anggaran menjadi hal penting untuk mendukung proses pembangunan SMA negeri dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan. Ya, ini dari Detik News ya. Dan ini juga ada di Kemenak. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan ya bagaimana tanggapan oknum Ustadz yang dimana dia tidak berterima atau tidak setuju dengan adanya pembangunan sekolah Kristen Katolik negeri di beberapa provinsi termasuk yang ada di Kabupaten Nias atau di Kepulauan Nias. Dan menurut saya ini luar biasa ya, respect terhadap apa yang menjadi keputusan Menteri Agama, karena Menteri Agama itu diangkat untuk menjadi menteri bagi semua agama yang ada di Indonesia, bukan untuk menteri agama untuk agama tertentu saja, tetapi semua agama yang ada di Indonesia ini. Jadi hal yang wajar jika menteri agama mengambil suatu kesimpulan atau keputusan untuk membangun suatu sekolah Kristen Katolik yang negeri, dan itu luar biasa memang program tersebut ya. Dan ini semakin terbukti bagaimana menteri agama menciptakan toleransi bagi Indonesia ini, sekalipun ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin tidak berterima ya, atau khususnya kader-kader yang memang mereka tidak setuju karena mereka berpendapat atau memiliki asumsi atau sentimen terhadap kekristenan, dan mereka menganggap bahwa ketika dibangun sekolah Kristen yang negeri maka itu merupakan pintu bagi Kristen untuk melakukan kristenisasi. Nah teman-teman, sebenarnya bukan itu tujuannya dan itu bukan motivasi Kristen ketika sekolah Kristen negeri dibangun ya. Tidak ada tujuannya dan tidak ada motifnya untuk melakukan kristenisasi apabila nanti sekolah Kristen itu dibangun. Nah teman-teman, kita sangat setuju apa yang akan dilakukan nanti oleh Menteri Agama apabila ini terrealisasi. Ini cukup luar biasa. Tugas kita adalah hanya berdoa supaya semua program pemerintah yang sudah direncanakan, yang sudah didesain itu cepat-cepat terlaksana. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.